Halo sahabat sekalian, ketemu lagi dengan saya, Danang Teguh Kaimi dalam seri kuliah aktuaria Matematika Finansial. Kali ini kita akan belajar tentang term structure of interest rates. Lebih jelasnya, mari kita lihat pengantar berikut ini. Saya akan coba tunjukkan beberapa website yang nanti akan mendukung apa yang perlu kita pelajari di dalam perkuliahan ini. Oke, ini adalah salah satu contoh website yang menunjukkan bahwa suku bunga deposito dengan tenor yang berbeda-beda dengan suku bunga yang bersesuaian dengan itu dan dari bank yang berbeda. Kalau Anda perhatikan kemarin kita sudah belajar tentang efek dari inflasi terhadap suku bunga. Nah, hari ini kita akan belajar tentang efek dari time to maturity, jadi waktu jatuh tempo terhadap suku bunga. Kalau Anda perhatikan di sini, coba saya contohkan di paling atas ini Dutch Bank itu satu bulannya 2,4%, 3 bulannya 2,6, 6 bulannya 2,7, satu tahunnya 2,8. Kalau Anda cek yang lainnya juga seperti itu. Jadi sepertinya ada fungsi atas suku bunga terhadap jangka waktunya, waktu jatuh tempo. Demikian juga kalau Anda cek di IBPA, ini adalah salah satu website untuk valuasi atau untuk mengetahui harga wajar dari obligasi. Kalau Anda perhatikan di sini ada tenor, kemudian yield today hari ini, dan kemudian ini adalah yield kemarin. Dan kalau Anda perhatikan dari tenor 0,1, 0,1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, di sini punya yield yang berbeda-beda dan kadang digambarkan seperti ini. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Jadi suku bunga itu bisa berbeda-beda bergantung pada berapa lama investasi kita itu kita rencanakan. Oke, back to slide. Dan itulah yang dinamakan sebagai term structure of interest rate. Nah, jadi term structure of interest rate itu adalah cara bagaimana suku bunga itu bergantung waktu. Waktunya ini adalah waktu jatuh tempo atau waktu durasi investasi kita. Berapa lama kita berinvestasinya. Dan ini cukup lumrah begitu karena terlebih untuk uh, apa namanya uh, uh, di posisi ketika kita optimis. Jadi kita berharap bahwa kalau kita menginvestasikan di lebih investasi kita lebih lama, kita berharap mendapatkan return yang lebih tinggi. Jadi itu wajar. Karena kita berharap bahwa tahun depan itu bisa jadi rate-nya akan pertumbuhan ekonominya akan semakin baik, dan kemudian nanti suku bunganya juga akan semakin tinggi. Imbal hasilnya juga akan semakin tinggi. Oke, jadi bisa saya tuliskan di sini term structure of interest rate itu adalah cara bagaimana kita jadi kira-kira ini adalah, jadi nanti kadang ini disajikan dalam tabel begitu, kayak tadi kita tunjukkan di dalam deposito ataupun di dalam obligasi negara. Ada jatuh temponya berapa lama, kemudian yield yang diharapkan di jatuh tempo. Nah, kemudian ini bisa juga seringkali juga dilakukan dikontinuuskan, artinya dibuat suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara suku bunga dengan waktu jatuh temponya. Yang ini kita kenal dengan yield curve. Jadi yield curve ini adalah sebenarnya continuous representation gitu ya, karena kalau misalnya deposito kita hanya punya beberapa titik, saya punya discrete time gitu ya. Tapi kemudian kalau obligasi itu bisa macam-macam, sehingga saya tuliskan saja of term structure of interest rate.
Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal di dalam kalau kita lihat saya tulis saya capture apa yang saya dapatkan di dalam IBPA. Kalau yang di sini ini adalah yield curve. Kemudian term structure itu kalau disajikan dalam bentuk tabel adalah seperti ini. Kemudian suku bunga yang kita lihat hari ini untuk berbagai macam jatuh tempo itu tadi, jangka waktu itu tadi dinamakan sebagai spot rate. Jadi spot rate itu adalah atau bisa juga saya lihat sebagai dia adalah interest rate di yield curve. Jadi tadi saya punya berbagai macam suku bunga bergantung jangka waktunya, dan kemudian itu saya bisa representasikan dalam yield curve. Kemudian suku bunga di dalam yield curve itu yang kita namakan sebagai spot rate. Jadi itu adalah rates yang kita capture hari ini untuk berbagai macam jangka waktu itu tadi. Kemudian seringkali atau yang biasa kita temui yield curve-nya itu adalah monoton naik begini, karena kita berharap bahwa jangka waktunya lebih lama itu akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita punya kasus di mana yield curve-nya itu turun, atau dia nanti semakin lama justru rate-nya semakin rendah. Terlebih ini misalnya di kondisi ekonomi yang pesimistik begitu ya, kita nggak mau berinvestasi dalam jangka waktu yang lama. Biasanya investor itu lebih dia akan berinvestasi untuk menstimulus investor berinvestasi di jangka waktu yang pendek, kemudian diberikan suku bunga yang lebih tinggi di jangka waktu yang lebih pendek. Dan ini mungkin walaupun tidak sering kita dapatkan, dan ini dikenal dengan yang namanya inverted curve. Jadi ini adalah yield curve yang mempunyai slope negatif. Dan kemudian kita juga bisa temukan yield curve yang konstan, artinya suku bunga itu sama untuk semua maturity. Jadi kalau yang itu terjadi, maka kita punya yang namanya flat curve. Itu kita punya yield yang sama untuk semua maturity. Jadi itu kita kira beberapa term yang kita perlu tahu dari term structure of interest rate, dan kemudian perkembangannya adalah bagaimana kita bisa misalnya kita kan punyanya datanya adalah data-data discrete, dan kemudian bagaimana cara mengekstraksi ke dalam yield curve dan seterusnya. Tapi itu tidak menjadi bahasan dalam perkuliahan ini. Yang Anda perlu tahu adalah suku bunga yang berbeda, jangka waktu yang berbeda bisa memberikan suku bunga yang berbeda, dan itu dinamakan sebagai term structure of interest rate. Dan perbedaan suku bunga atas jangka waktu itu seringkali kemudian dituliskan atau digambarkan dalam bentuk yield curve. Dan Anda bisa cek nanti di beberapa website yang memberikan atau mengolah yield curve. Anda tinggal lihat dan kemudian Anda gunakan itu untuk mengetahui spot rate yang ada di sini. Oke, nah perlu kita ingat kembali sebenarnya bagaimana ini bisa kita implementasikan di dalam strategi investasi kita. Kita ingat bahwa di dalam penghitungan NPV kemarin, salah satu menghitungkan baik buruk investasi itu adalah melalui NPV. Dan kalau Anda perhatikan, NPV itu kan cara bagaimana saya menilai cash flow di waktu yang berbeda, dan kemudian kita cari nilainya saat ini. Dan kalau kita perlu ingat kembali, NPV kemarin adalah
punya rumusan NPVI itu adalah jumlahan gitu ya. Jumlahan dari 1 plus I pangkat min T dikalikan dengan CT. CT ini adalah cash flow-nya. T-nya berangkat dari 0 sampai waktu N misalnya. Dan kita tahu bahwa ini adalah single, saya gambarkan saja di sini. Ini single rate of interest I. Jadi saya gunakan satu suku bunga untuk semua jangka waktu. Kalau Anda perhatikan di sini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya punya atau dia menggunakan suku bunga yang sama. Nah, kalau Anda perhatikan dari term structure of interest rate kita tadi, kalau misalnya saya membayar $1 2 tahun lagi, itu kan berarti seperti Anda sebenarnya menginvestasikan present value dari 2 tahun cash flow tadi ke instrumen investasi yang memberikan suku bunga atau memberikan yield untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya Anda bisa gunakan atau Anda lebih precise lagi gunakan term structure of interest rate ini, atau saya gunakan spot rates di dalam term structure of interest rate tadi untuk menghitung NPV. Jadi cara lain dalam menghitung NPV dalam hal ini untuk kalau misalnya saya punya IT, ini adalah spot rate untuk periode T, maka nanti saya punya NPV I itu adalah jumlahan dari 1 ditambah IT, tentu saja waktunya menjadi berbeda, kemudian CT, T-nya dari 0 sampai N. Oke, jadi saya seperti menginvestasikan di tempat yang berbeda, di jangka waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, sehingga nanti saya bisa mendapatkan benar-benar suku bunga yang saya harapkan di dalam jangka waktu itu. Nah, sebenarnya dulu kita sudah belajar ini ketika kita belajar tentang annuity value dengan varying interest rate. Jadi kita pernah belajar ini di dalam anuitas gitu ya, ketika kita belajar tentang anuitas dengan suku bunga yang berbeda-beda. Jadi ini adalah salah satu lanjutan dari itu. Jadi kalau dulu taruhlah misalnya kita punya suku bunga yang berbeda-beda, bagaimana cara menghitung anuitasnya. Dan sekarang adalah kita punya spot rates yang berbeda-beda untuk jangka waktu yang berbeda, dan kemudian kita implementasikan di dalam cara menghitung net present value. Nah, kalau sudah begini, maka nanti Anda bisa menghitung NPV berdasarkan dengan spot rates. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh berikut ini. Misalnya Anda diberikan term structure of interest rate seperti ini. Saya punya length of investment, jangka waktu investasi, kemudian saya punya interest rate-nya yang yang bersesuaian dengan itu. Jadi 1 tahun, ini dalam tahun ya, 1 tahun saya punya saya bisa dapatkan interest rate-nya adalah 6%, kemudian 2 tahun saya dapatkan 7%, kemudian 3 tahun saya dapatkan 8%, 4 tahun saya dapatkan 8,5%, 5 tahun saya dapatkan 8,75%. Nah, kalau misalnya saya punya anuitas yang membayarkan $500 di setiap akhir tahun selama 5 tahun dengan menggunakan spot rates ini dari term structure ini, bagaimanakah present value-nya? Berapakah present value dari anuitas saya? Jadi kalau saya punya anuitas seperti itu dengan menggunakan suku bunga ini. Dan kemudian kalau kemudian ini kita lanjutkan, sebenarnya berapakah yield rate yang akan memberikan nilai yang sama dengan present value yang tadi.
Jadi kalau misalnya saya gunakan satu saja suku bunga atau yield rate, sebenarnya berapa yield rate-nya yang sesuai dengan present value dari anuitas kalau kita gunakan atau kita hitung dengan menggunakan spot rates ini. Ini seperti cara yang lain bagaimana kita menghitung rata-rata begitu ya. Jadi seperti kalau saya gunakan satu rate saja, itu sebenarnya berapa rates-nya. Oke, pertama kita cari dulu. Kita coba cek berapakah sebenarnya PV dari anuitas kita. Oke, saya akan coba tuliskan dalam timeline begitu ya. Seperti biasa, Anda punya timeline. Ini saya punya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya punya cash flow-nya adalah 500, 500, 500, 500, 500. Tentu saja untuk mencari PV ini tinggal Anda mencari PV dari 500 ini, kemudian 500 sana, 500 sana. Saya perbaiki caranya. 500 ke 5 cash flow ini. Kebetulan ini adalah anuitas sehingga NPV-nya lebih sederhana. Saya tidak nah, tentu tidak cukup susah untuk mengetahui present value dari cash flow ini karena saya punya 500 yang pertama ini 500 dikalikan dengan 1 ditambah berapa nih? 6%. Pangkat min 1. Nah, saya tuliskan ke bawah saja. Kemudian yang tahun kedua saya punya 500 ditambah, coba kita cek, saya punya 7% di sana, sehingga nanti saya punya 7% pangkat min 2. Kemudian ditambah 500 dikali 1 ditambah, saya cek lagi, 3 tahun adalah 8%, jadi di sini adalah 8% per min 3. Kemudian di sini 500, 1 ditambah, Anda cek lagi, 4 tahun 8,5. 4 tahun. Kemudian ditambah dengan 500 kali 1 ditambah 8,75%. Min 5. Anda hitung begitu ya. Bisa hitung nanti PV-nya akan menjadi, atau Anda hitung satu-satu, yang di sini adalah 471,6981. Kemudian yang kedua, di tahun kedua ini adalah present value-nya 436,7194. Kemudian yang di sini 396,9161. Kemudian yang tahun 4 itu adalah 360,7871. Kemudian yang terakhir itu adalah 328,7181. Kalau Anda total, nanti saya dapatkan PV-nya itu adalah, saya tuliskan di sini 1994,83888. Oke, ini hasil hitungan saya. Rounding error, mungkin nanti Anda mendapatkan hasil yang sedikit berbeda, tapi harusnya tidak begitu jauh. Oke, nah sekarang dengan PV ini, kira-kira berapa sih kalau saya gunakan suku bunga yang konstan? Dengan tanpa mempertimbangkan jangka waktu tadi, berapa sebenarnya suku bunga konstan yang kita gunakan? Bagaimana caranya? Saya punya PV-nya adalah ini, 1994 ini. Ini yang saya gunakan kalau ini adalah present value-nya. Jadi kalau saya gunakan suku bunga konstan, maka sebenarnya PV saya itu adalah 500 dikalikan dengan anuitas akhir 5 tahun dengan suku bunga taruhlah I aksen atau I star deh. Oke. Nah, PV-nya berapa? PV-nya adalah 994,8388 sama dengan 500 A
Nah, pertanyaannya upstartnya berapa? Anda bisa cari dari kalkulator. Saya bisa dapatkan I-nya, Easternya itu adalah 8,02883%. Oke, jadi ini adalah suku bunganya. Jadi kalau Anda gunakan suku bunga yang konstan, saya dapatkan suku bunganya adalah 8,02%. Ups, 8,02883%. Yang ekivalen dengan penghitungan NPV dari menggunakan spot rates. Oke, jadi itu adalah term structure of interest rate, spot rate, yield curve, dan beberapa ketentuan di dalam yield curve tadi. Baik, semoga bermanfaat. Saya akhiri, bye.